Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya, di sini yang semester 2. Wah, semester 2 banyak kan ya? Semester 4 ya? Sekarang lagi genap kan? Lagi semester genap ya? Semester 4. Oh, semester 6. Oh, banyak ya, wah coba. Semester 8. Yang sedang berjuang skripsinya. 8 ya, semester akhir perjuangan. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair telah hadir di tempat ini. Sebelumnya, seperti yang kata MC tadi, tak kenal maka tak tahu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fahrian Agung Hidayat atau biasa bisa disebut dengan Kang Fahri. Asalnya, kalau misalnya teman-teman nanya asal saya dari mana, pasti teman-teman bingung. Soalnya saya gede di Bandung, tapi saya lahir di LA. Tahu LA? Keteng Agung. Saya Agung sebelah sini, tahu kan? Nah itu anak lahir di situ. Terus cuma numpang lahir, langsung pindah ke Bandung sampai gede. Dari gede, anak pindah ke Jakarta. Sebelumnya ke Cikarang dulu sih, itu anak merantau sendirian, gak bareng orang tua, lulus SMA. Itu perjuangan yang berat banget lah. Teman-teman juga mungkin merasakan kan? Rata-rata di sini perantauan kan? Perantauan. Gimana rasanya masak Indomie dari pagi, dari Senin sampai malam? Sampai Sabtu ya. Kalau rumah benar, jadi misalnya pagi-pagi itu rumah, siang diri menahan lapar. Apalagi itu udah cerita anak kosannya. Alhamdulillah saya juga telah merasakannya dan masih merasakan karena saya masih single juga. Bukan promosi. Ya. Di situ dulu ya. Sekarang materinya apa? Judulnya apa? The Man Who Was Behind. Artinya dilarang merokok. Artinya laki-laki yang tertinggal. Maksudnya apa ini? Sebelumnya mohon maaf dulu, teman-teman tahu kan? Mungkin kalau dari teman-teman yang ada di sini itu tahunya bahwa pemateri yang hadir hari ini adalah Abu Takeru, bener nggak? Terus teman-teman tahu pemateri yang diganti kapan? Tadi pagi. Ya, beberapa jam sebelum kajian. Itu rasanya gimana? Sakit gak? Mohon maaf gitu. Anda jadi di sini tuh jadi super tembaknya Abu Takeru gitu di sini. Ya mohon maaf sebelumnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah, tentang kisah sahabat, seorang Ansor. Tahu Ansor? Ansor tahu? Oh ada yang namanya Ansor ya? Seorang Ansor, seorang Ahlus Sufah, seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu'an. Dia sahabat yang sangat mulia. Bahkan dia sahabat yang tidak pernah absen di tiap peperangan kecuali 2 peperangan, yaitu perang yang akan dibahas hari ini. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang, ada yang tahu? Cuma yang tahu, boleh pulang. Perang Tabuk. Kali ini kita akan membahas seorang pahlawan, tanda kutip. Karena kenapa kita belum bilang bahwa ini pahlawan tanda kutip? Karena orang ini sebenarnya bukan sebagai panglima perangnya, bukan sebagai garda terdepan, bukan juga pasukan pemanah, bukan juga sebagai pasukan mata-mata. Bahkan dia tidak hadir peperangan tersebut. Tapi dengan tidak hadirnya, dengan kesalahannya yang dia lakukan, itu menjadi inspirasi bagi kita. Inspirasi bagi kita ketika kita melakukan dosa. Dengan kesalahannya itu, dia bisa menjadi orang yang paling diperbincangkan di perang Tabuk ini. Padahal dia nggak hadir di perang Tabuk ini, tapi dia diperbincangkan, dia paling dibahas oleh para ulama, dan dia menjadi pahlawan tanda kutip yang tidak hadir di peperangan tersebut. Mau tahu teman-teman ceritanya seperti apa? Ada yang pernah dengar ceritanya sebelumnya? Belum? Kisah ini ada di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 18, atau hadis Bukhari dan juga hadis Ahmad nomor 15.200
229. Yang paling berhak menceritakan ini sebenarnya adalah Ka'ab bin Malik, karena yang merasakan adalah bukan saya, tapi adalah Ka'ab bin Malik. Ya, yang diceritakan di The Man Who Wore Black Beard adalah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang sangat mulia. Dia sahabat yang tidak pernah absen dalam peperangan. Semua peperangan. Coba ada yang tahu berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW? Coba ada yang tahu? 3? Yang ngacung 3? Coba 4? Ada berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW? Ngacung 5? Yang bilang 5 ngacung berapa? Ada yang tahu? 28. Dan Ka'ab bin Malik tidak pernah absen di tiap peperangan kecuali 2, yaitu perang Badar dan perang Tabuk. Yang perang Badar, ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut, itu karena tidak sengaja dan tidak dicela. Karena kenapa? Karena ketika Nabi ingin pergi perang Badar, itu bukan niatnya perang, tapi karena Nabi ingin menghadang sebuah kafilah dagang yang akan datang ke Madinah. Tidak berniat perang. Tapi pada Allah menakdirkan bahwa di hari itu ketika Nabi SAW tidak berniat perang, hanya ingin menghadang pasukan, menghadang kabilah dagang yang menuju Madinah, terjadi peperangan dan Ka'ab tidak ikut di situ. Seandainya Nabi SAW berniat perang hari itu, dijamin Ka'ab pasti ikut. Nah, sekarang kita lanjut ke perang Tabuk. Perang Tabuk ini ada yang punya aplikasi hadis di HP-nya? Ada yang punya? Anak punya. Jadi dia tuh aplikasi hadis 95 hadis. Itu tapi agak berat, sekitar 500 mega, menghabiskan sekitar 500 mega. Jadi kalau misalnya HP yang 1 GB, ya mohon maaf aja, mungkin sekali download langsung ngehang. Ada sengaja beli HP yang gede, pengen download ini doang gitu. Alhamdulillah udah download juga. Kita mulai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Siapa coba kira-kira? Ada yang tahu? Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Anaknya Ka'ab. Saya nanya lagi deh. Siapa nama bapaknya Ka'ab? Masih konsen berarti ya? Ya. Hadis ini diriwayat Ahmad nomor 15.229. Ka'ab bin Malik menceritakan dalam hadisnya, ketika meninggalkan perang Tabuk, ada sebuah kalimat yang sangat perlu ditekankan, bahwa saya belum pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam perang kecuali Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik ini semua ikut perang. Jadi dia tuh veteran perang Badar, veteran perang Uhud, veteran Fatu Mekah, semuanya udah diikutin, pengalamannya hebat, sangat kuat, sangat muda. Karena dia adalah seorang pemuda. Ketika di usia perang Tabuk ini, usia beliau sangat muda, sekitar 35 tahun. 35 tahun itu adalah usia masih muda untuk ikut peperangan, masih fit. Beliau menceritakan ketika di perang Tabuk ini, beliau dalam keadaan fit. Bahkan Ka'ab bin Malik memiliki 2 kendaraan. Ketika hari perang Tabuk tersebut, Rasulullah SAW mengumumkan mengenai perang Tabuk ini kepada seluruh warga Madinah bahwa hari ini akan perang. Sebelum-sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan bahwa akan ada perang. Maksudnya paham gak teman-teman? Jadi misalnya gini, hari ini ada perang Uhud. Nah Rasulullah SAW biasanya gak ngasih tahu teman-temannya ya, gak ngasih tahu sahabat-sahabatnya. Jadi secara lisan ke lisan dia diumumin gitu, nggak diumumin speaker masjid ibaratnya gitu. Tapi untuk yang perang Tabuk ini diumumin. Jadi bahwa kaum muslimin, kita akan perang Tabuk besok. Persiapkanlah bahan, persiapkanlah alat, persiapkanlah kendaraan. Karena yang kita hadapi adalah Romawi. Tahu Romawi? Itu kalau zaman sekarang adalah orang-orang bule sana, orang-orang barat. Kekuatan mereka adalah kekuatan adidaya di zamannya. Karena dulu kekuatan adidaya ketika zaman Rasulullah SAW ada 2. Ada yang tahu? Pertama Persia, yang kedua Romawi. Nah Romawi ini sangat kuat, tidak ada yang berani mengalahkannya. 2 ini adalah 2 emporium terkuat. Tapi Rasulullah SAW mengumumkan bahwa kita harus ke sana. Kita ingin menaklukkan Romawi. Akhirnya Rasulullah SAW dengan keterbatasan alat, dengan keterbatasan tenaga, dengan keterbatasan orang, beliau mengumumkan bahwa kita perang hari ini.
Ka'ab bin Malik, dia mempersiapkan semua peralatan perangnya, kendaraan telah dimiliki. Lalu ia ingin mempersiapkan bahan-bahan yang lain, alat-alat lainnya. Tapi ada satu yang ia lupakan. Ia mengatakan bahwa saya akan melakukan ini jika saya mau. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya akan mempersiapkan semua alat perang ini jika saya mau, karena saya ada orang yang kuat, karena saya adalah seorang pemuda, karena saya adalah keadaan fit. Tidak pernah saya lebih fit daripada hari ini. Jadi sebelum perang Tabuk ini keadaan saya nggak terlalu fit dibanding hari ini. Ini adalah keadaan yang ibaratnya kalau main PES itu lagi merah. Ibaratnya kalau lagi main PES lagi fit, lagi di puncak kondisinya. Gak ada yang bisa menghalangi lagi. Tapi dia mengatakan saya akan mempersiapkannya besok. Saya akan mempersiapkan semua persiapan perangnya besok jika saya mau. Coba kira-kira teman-teman ada yang bisa baca nggak kesalahannya di mana? Jika saya mau. Ka'ab bin Malik, seorang veteran perang yang sudah berpengalaman, tapi ia mengatakan dengan khilafnya, dia mengatakan sedikit sombong bahwa saya bisa melakukannya, saya akan melakukan ini jika saya mau. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ingat poin ini. Kita bisa duduk di masjid ini, di majelis ini, kita bisa belajar di sini, kita bisa berjuang di sini, bukan semata-mata dari tenaga yang kita punya, bukan dari apa yang kita usahakan, tapi ini semua taufik dari Allah. Tapi ini semua adalah karunia dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan tenaga kepada kita, apa yang akan terjadi? Seandainya Allah memberhentikan oksigen 1 detik aja, berapa kerusakan yang ada di sel otak kita? Coba anggap aja misalnya oksigen di dunia ini diberhentikan 2 detik, diubah dengan zat beracun yang lain. Coba bayangkan berapa juta orang yang meninggal. Ya, semua yang kita lakukan di dunia ini tidak lain tidak bukan karena adalah kekuatan, karena adalah isi dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tenaga kita sedikit pun. Kita harus yakin itu. Jika kita ingin melakukan suatu hal, kita ingin merencanakan suatu hal, jangan pernah mengatakan, ya saya akan melakukannya besok, ya saya akan melakukannya ini tuh besok karena saya bisa. Jangan lakukan seperti itu. Tapi kita katakan, insya Allah saya akan lakukan besok. Mengerti teman-teman maksudnya? Ka'ab bin Malik kurang apa coba pengalamannya? Semua peperangan ikut. Coba kita ibaratnya mau melakukan lamar kerja misalnya nanti, pengalaman apa? No, ibaratnya kita cuma kuliah di sebuah universitas yang besar, kita hanya mengandalkan itu, tapi kita tidak bergantung kepada Allah. Ketika kita berjuang nanti, kita punya apa dibandingin Ka'ab bin Malik yang telah memiliki pengalaman di berbagai medan perang? Bisa dipahami teman-teman semua. Mulai saat ini kita tanamkan dari kita bahwa jangan sampai ketika kita merencanakan suatu, kita bergantung pada diri kita sendiri, tapi kita harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14 ada yang hafal? Wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-sekali kalian jika merencanakan suatu, kalian mengatakan aku akan melaksanakannya besok, tapi katakanlah insya Allah. Dan lihat di sini contoh nyata. Ini bukan dongeng, ini bukan kisah fiktif, tapi ini kisah nyata. Seorang yang sangat berpengalaman, yang hilaf, yang sombong, yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ikut perang. Kalau kita ingin bisa berjaya, kalau kita ingin bisa sukses di dunia dan akhirat, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jangan pernah sekali-sekali kita bergantung pada diri kita. Kita lanjutkan. Ka'ab bin Malik juga merupakan salah satu veteran, salah satu alumni dari Baiat Aqabah. Ada yang tahu Baiat Aqabah? Baiat yang dilakukan kaum muslimin ketika awal-awal masuknya Islam. Ini orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di Aqabah ini adalah orang-orang spesial, adalah orang-orang yang sangat spesial. Bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa
saya tidak mau menukar perang Badar dengan Bayat Aqobah yang pernah saya lakukan. Sakit ambungnya Bayat Aqobah ini. Lalu Ka'ab bin Malik mempersiapkan semua persiapannya. Lalu terus ditunda. Ketika besok akan perang, Ka'ab akhirnya pergi ke pasar, ibaratnya menyiapkan semua peralatannya, tapi ia kembali dengan tangan kosong, tidak memegang apa-apa lagi. Lalu semakin hari Rasulullah SAW mulai mengumumkan bahwa hari ini akan berangkat. Ka'ab akhirnya mulai galau. Wah, aku belum siap apa-apa nih. Ibaratnya teman-teman semua kalau misalnya besok mau pergi ke Dufan, terus disuruh kumpul di tempat pagi. Teman-teman tuh begadang malamnya. Terus pas bangun jam 3 belum packing, rasanya gimana? Galau, ya enggak? Teman-teman pernah nggak kayak gitu? Misalnya mau pergi di kunjungan industri ibaratnya. Terus besok berangkat janjian jam 4 naik bus. Besok jam 4 berangkat bus ya. Rupanya jam 3 teman-teman baru bangun dan belum packing sama sekali. Itu rasanya gimana? Galau dan gelisah ibaratnya. Nah kayak gitu. Ini yang dirasakan Ka'ab. Akhirnya, tapi Ka'ab mengatakan hal yang salah lagi, yaitu sudah saya akan mempersiapkannya jika saya bisa. Terus saja berlangsung seperti itu. Saya akan lakukan ini jika saya bisa. Itu prinsip. Lalu Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk. Ketika berangkat, Ka'ab baru sadar bahwa orang-orang yang tertinggal di Madinah yang tidak ikut ke perang Tabuk hanyalah orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Atau uzur syar'i apa kira-kira? Sakit, tua, tantangan, enggak tantangan ada. Terus apalagi ya? Pokoknya memiliki uzur-uzur syar'i. Miskin salah satunya. Ada sahabat-sahabat yang ingin ikut perang di Tabuk ini, tapi dicegah oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Tidak memiliki utang. Perang Tabuk ini sangat jauh jarak dari Madinah. Ada yang tahu nggak daerah Tabuk itu di mana? Pernah buka Google Map mungkin? Enggak ya? Tabuk ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Ini teman-teman jangan pernah bayangkan bahwa perang ini perang yang mudah. Ini adalah perang yang sulit. Karena kenapa? Yang harus dilalui adalah Tabuk. Tabuk itu jarak dari kota Madinah sekitar 620-an kilometer. Kira-kira kalau dari sini 620 km ke kota mana? Solo, bukan ya? Solo berapa kilo? Ada yang tahu nggak? Ada yang orang Solo? Semarang berapa? 500, masih kurang. Madiun berapa? 600-an ya? 600-an. Kalau Afi ke sana, kemana Semarang ya rumahnya ya? Ada yang orang Semarang tadi siapa? Semarang ada? Dari sini ke Semarang naik apa? Naik mobil ya? Capek gak? Capek kan? Kita naik mobil dari sini ke Semarang aja capek. Coba bayangkan. Kira-kira sahabat Nabi SAW ketika berangkat perang Tabuk naik apa? Naik unta, jalan kaki. Untanya itu, satu unta itu berdua ganti-gantian. Terus nanti kalau tengah jalan gak ada makanan, habis untanya disembelih buat makan. Itu perjuangan mereka untuk perang Tabuk. Perjuangan mereka itu sangat berat dan dalam keadaan musim panas. Musim panas di Mekah, di Arab sekitar 50 derajat Celcius. Bisa dibayangkan panasnya seperti apa? Kita tinggal di Jakarta aja mungkin yang dari awalnya di orang Bandung yang mengalami suhu 18 derajat Celcius, ketika ke Jakarta tuh menurunnya habis-habisan. Ini panas banget sih gitu ibaratnya. Tapi bayangkan di Arab Saudi turunnya ketika melakukan perjalanan ini suhunya 50 derajat Celcius dan mereka berangkat untuk perang jarak 620 km. Butuh persiapannya sangat banyak. Seluruh sahabat berpartisipasi untuk perang ini. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ingin perang Tabuk ini, beliau menyumbang setengah hartanya, 50% hartanya, dan dia menyangka bahwa hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Namun Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Dia bagaimana perjuangan para sahabat ketika ingin perang Tabuk, ketika ingin berjuang
untuk Islam. Kita bisa berjuang apa? Kita belum punya apa-apa untuk berjuang pada Islam ini. Dan ada juga sahabat yang miskin yang nggak punya apa-apa kecuali satu sok kurma, dan dia sumbangkan untuk perang Tabuk ini. Ya teman-teman semua, untuk berjuang membela agama ini, untuk berjuang pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak harus menjadi orang kaya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi kita walaupun kita tidak memiliki harta apapun, kita bisa untuk berjuang. Walaupun dengan menyumbang ibaratnya 2.000 yang ada di dompet kita, walaupun ada 10.000 untuk kita sumbangkan. Insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Setelah pergi jauh, Ka'ab melihat kiri kanan, kok orangnya uzur semua ya yang di Madinah tinggal. Lihat tadi orang munafik. Di sana lagi, waduh, orang tua-tua, perempuan. Dari situ Ka'ab galau. Ka'ab walaupun tidak ikut perang, walaupun dia miss, tapi dia masih memiliki iman. Dia merasa bahwa aku salah tidak berangkat perang. Aku ketinggalan perang, aku salah. Saya tidak merasa nyaman ketika di sekelilingku hanya orang yang uzur dan orang-orang munafik. Ini yang harus kita miliki teman-teman semua. Kalau kita masih merasa bahwa diri kita beriman, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, ketika kita bergaul di lingkungan yang notabene adalah orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang pemabok misalnya, hati kita minimal harus menolak itu. Karena kenapa teman-teman? Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintainya. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Kita tuh bergaul dengan siapa sekarang? Kalau kita ingin soleh, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus bergaul dengan siapa? Dengan pemabok, kira-kira bisa nggak? Susah. Dengan orang yang ibaratnya sering berjudi atau yang jadi bandar maling, susah. Kalau kita ingin tobat, kira-kira mending kita kemana? Kita ingin tobat nih. Kita mending hijrah ke kota A yang notabene yang orang-orang soleh, atau ke B kota yang orang-orang maling semua. Orang yang soleh semua. Kalau kita pergi ke kota yang maling, dijamin kita semua bisa jadi maling juga. Kita bisa ikut-ikutan karena teman itu menarik. Teman itu menarik. Kita berteman dengan siapa? Itu bisa mempengaruhi agama kita. Kita berteman dengan tukang parfum, kira-kira kita cium kan parfumnya, kita dibagi parfumnya, ya enggak? Kita berteman sekarang dengan pandai besi, kita kepercik panasnya, kita kecium baunya. Itu ibarat teman. Kalau kita berteman dengan orang soleh, ya kita akan bawa soleh. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering bermaksiat, siap-siap aja teman-teman semua. Maka mulai dari ini bagi teman-teman yang ingin hijrah, yang ingin kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan dengan temannya siapa. Bukan berarti kita nggak boleh, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Maksudnya seperti ini, kita curhat, kita ngobrol, kita main itu dengan teman-teman soleh. Adapun teman-teman yang ibaratnya belum soleh, yang belum hijrah, kita rangkul, kita dakwahkan, kita obrol, tapi sebatasnya aja. Kita hanya mengajar, jangan dijadikan sohib, jangan dijadikan orang-orang yang ibaratnya kalau kita lagi galau kita curhat ke dia. Kalau misalnya kita galau curhat kepada orang yang soleh, pasti akan dibilangin, ya udah, coba lo tobat deh, coba istighfar ke Allah, sholat. Coba kalau misalnya pemabuk, udah nih minum, berarti gitu kan, minum. Itu solusi orang mabuk, ya kan? Maka dari itu buat teman-teman semua kembali lagi pesan dari Ka'ab bin Malik di kisah ini, kita harus perhatikan teman kita. Dan ketika kita bergaul, berada di sekitar lingkungan yang notabene bukan orang baik, hati kita minimal harus ada rasa tidak suka, ada rasa bahwa tidak nyaman kita tinggal di sini. Kita harus hijrah ke tempat yang lebih baik. Seperti itu. Kita lanjutkan hadisnya. Lalu sampainya di Tabuk. Oh ya, sebelumnya ketika Tabuk ini seluruh sahabat Nabi SAW mengikuti perang ini. Sekitar ada 10.000 jemaah, 10.000 sahabat. Sehingga Ka'ab menyangka bahwa jika ia tidak ikut pun
Rasulullah SAW nggak sadar. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Ibaratnya teman-teman tuh lagi ngumpul di suatu pengajian yang isinya 5.000 orang. Terus teman-teman tuh nggak ngeliat sahabat teman itu. Misalnya anak lagi pengajian bareng Derry misalnya. Terus janjian, Der, ayo pengajian ini, ayo sampai sana. Anak sendirian gak ketemu Derry karena jemaahnya banyak banget. Terus anak SMS berarti, Der lu di mana? Gue di belakang nih. Oh ya udah, percaya nggak? Percaya kan, banyak banget yang hadir. Gak akan ketahuan. Oh ya udahlah, percaya ada di belakang gitu ibaratnya. Nah di perangkat seperti itu kondisinya, karena saking banyaknya jamaah, semakin banyaknya orang yang berpartisipasi, sahabat yang berpartisipasi, tidak ada catatan orang-orang yang ikut di perang ini. Tidak ada orang yang mencatat. Sebelum-sebelumnya ada catatan. Misalnya perang sebelumnya yang hanya diikuti beberapa ribu orang, itu ada catatannya bahwa ini yang ikut. Ada pun perang Tabuk tidak ada catatannya karena saking banyaknya. Nah, Ka'ab bin Malik menyangka sedikit tenang di situ. Sepertinya Rasulullah SAW nggak akan sadar nih, nggak akan sadar kalau misalnya saya nggak ikut perang. Qadarullah pas sampai perang Tabuk, ketika Rasulullah sampai di Tabuk, duduk, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, di mana Ka'ab? Tiba-tiba itu pas lagi duduk, Ka'ab di mana ya? Padahal ibaratnya itu banyak jamaah gitu, banyak sahabat di situ. Tapi kenapa tiba-tiba Ka'ab di mana yang disebut di situ? Ka'ab di mana ya? Dari situ ada seorang sahabat yang berkata, dari salah satu suku Ka'ab juga satu suku dengan Ka'ab, berkata bahwa Ka'ab berlimpah dengan harta. Ka'ab dihalangi oleh pakaian-pakaiannya. Maksudnya apa? Ka'ab itu terlena dengan harta-harta yang ada di Madinah. Karena kenapa? Di Madinah di saat hari perang Tabuk ini sedang musim panen kurma yang enak. Teman-teman pernah beli kurma yang rasanya tuh lembut, manis. Kalau kurma yang biasa dibeli di supermarket yang murahan yang 13.000 sisi kilo tuh biasanya gak enak. Itu rasanya keras-keras gimana gitu. Tapi ini yang lembut, yang juicy banget ibaratnya kayak gitu. Nah ini kurma-kurma yang benar-benar datang dari Arab, emang dari Arab langsung ya ibaratnya. Ini kurma-kurma Arab asli gitu, dan rasanya enak banget. Di saat hari perang Tabuk ini, itu di saat adalah panen kurma tersebut. Nah, salah seorang sahabat dari suku Ka'ab bin Malik ini juga satu suku dengan Ka'ab bin Malik berkata bahwa Ka'ab berlimpah harta, Ka'ab diikat oleh pakaiannya. Maksudnya Ka'ab terlena dengan harta-harta yang ada di Madinah. Mendengar hal ini, salah seorang sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat membentak, bukan membentak, menyanggahnya, mengatakan bahwa tidak, aku tidak mengetahui tentang Ka'ab selain kebaikan. Ka'ab bin Malik, Mu'adz bin Jabal, dia membela Ka'ab bin Malik ketika sahabatnya ini digibahi. Ini salah satu adab berteman, teman-teman. Buat teman-teman semua ini pesan yang sangat dalam bahwa ketika teman-teman kita mendengar sahabat kita yang digibahi, kita harus meluruskannya, kita membelanya. Jangan sampai kalau misalnya kita mendengar teman kita digibahi di sebelah, maksudnya ada diem aja lah, atau malah ikut nimbrung, oh dia sih itu gitu. Kali itu nggak gitu lebih parah gitu ibaratnya. Jangan sampai digibahi seperti itu. Gak ada di dunia ini yang meridhoi teman makan teman, ya enggak? Di kalangan geng motor coba, ketika teman makan teman, dia apa ya? Tendang, ibaratnya kan? Kalangan geng motor, para pemabuk, semua yang tidak baik pun teman makan teman itu haram hukumnya. Benar ya? Iya haram hukumnya. Apalagi kita sama muslim, kita udah ngaji, kita udah hijrah, tapi ketika kita mendengar teman kita digibahi, kita malah ikut nimbrung, kita malah ikut menggibahinya, kita malah ikut asik. Jangan sampai seperti itu. Mu'adz bin Jabal menunjukkan kepada kita bahwa salah satu pesannya adalah ketika teman kita digibahi oleh orang, dicaci oleh orang, kita membelanya. Kita jangan jatuhkan harga diri teman kita. Kita bangkitkan harga diri seorang muslim. Karena kenapa teman-teman semua? Harga diri seorang muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Umar bin Khattab berkata bahwa harga diri seorang muslim itu lebih besar daripada Ka'bah. Jangan sampai kita menjatuhkan. Dan salah satu menjatuhkan martabat kaum muslimin adalah dengan bergibah. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat berat teman-teman semua.
Karena gibah. Kalau misal kita melakukan dosa yang lain, misal dosa-dosa yang melihat hal-hal yang haram, dosa-dosa yang hanya hubungannya dengan kita dengan Allah, itu cara taubatnya mudah. Kita hanya tinggalkan perbuatan maksiat itu, kita menyesal, kita beristighfar kepada Allah, cukup. Tapi kalau gibah teman-teman semua, kita nggak cukup melakukan hal itu. Kita harus menyesal, tinggalkan, dan kita minta maaf. Kita harus mencari keridhaan orang yang kita gibahi. Yang penting kalau misalnya teman sebelah kita, ya kita minta maaf. Secara umum pun nggak masalah. Misalnya saya menggibahi Dery, misalnya apa ya Der? Misalnya saya menggibahi Dery, terus saya tobat. Langsung besoknya saya minta maaf, Der, saya minta maaf atas segala kesalahan saya, baik sengaja maupun tidak. Apapun kesalahan saya, mohon maafkan ya. Misalnya ya segala kesalahan antum saya maafkan. Udah clear, gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya sekarang kita menggibahi guru, kita menggibahi dosen, rektor. Siap gimana coba? Aduh, si ibu gimana ya? Ngajarnya begini-begini. Aduh, si ibu kalau ngajar udah kayak apa gitu. Dan teman-temannya bahaya loh, hati-hati loh menggibahi guru, menggibahi dosen, apalagi menggibahi rektor, menggibahi pemimpin, menggibahi presiden. Itu ada satu perkara yang besar. Kalau misalnya kita menggibahi dosen, kira-kira sini siapa yang sanggup minta maaf ke dosen kayak gitu? Coba. Lebih berat lagi, ke rektor, siapa yang sanggup ke ruang rektor untuk minta maaf? Lebih berat lagi, misalnya kita menggibahi gubernur muslim misalnya, kita menggibahi wali kota misalnya. Siapa yang sanggup ke kantor wali kota kita minta maaf telah bergibah? Sekarang kita minta maaf sama presiden, misalnya kita menggibahi presiden. Siapa yang sanggup ke istana untuk minta maaf karena saya menggibahi presiden? Siapa yang sanggup? Gak ada ya. Makanya teman-teman semua, hati-hati masalah gibah. Jangan sampai kita bergibah. Ini perkara berat. Bahkan gibah ini, teman-teman tahu dosa gibah seperti apa? Ada yang pernah dengar dosa gibah? Memakan bangkai. Ada yang bilang hadisnya ada. Akhirnya dicoba. Pernah dengar dosa gibah? Dosa gibah berapa? Setara sama 72 kali zina dengan ibu. Ya, dosa gibah setara dengan 72 kali zina dengan ibu kandung. Ya, zinanya itu berat, apalagi dengan ibu kandung. Dan gibah 72 kali lebih berat daripada zina dengan ibu kandung. Coba teman-teman semua pikir lagi. Kalau misalnya ada rasa ingin bergibah, kenapa sih? Enak kan ngegibah itu sebenarnya? Enak kan? Misalnya ada teman-teman kita lagi ngomongin, enak gitu kayak ngikutin. Kenapa ini syahwat? Ini bisikan setan. Setan membisikkan supaya kita senang bergibah. Setan membisikkan bahwa ini adalah sesuatu yang enak. Perbuatan dosa itu enak di mata kita itu. Coba sebutkan perbuatan dosa yang gak enak. Ada nggak? Coba sebutin. Coba satu aja perbuatan dosa yang gak enak. Bunuh diri. Iya. Kita juga. Tapi kan biasanya bunuh diri itu ketika dia udah depresi, udah gak ada pikir, udah gak ada harapan hidup. Dia memikir bahwa ini adalah kenikmatan ketika bisa mati. Ya enggak? Ini adalah kenikmatan ketika bisa mati, ketika dia udah depresi, stres berat. Kenikmatan juga ujung-ujungnya. Ya enggak? Coba sebutin satu dosa yang gak nikmat. Gak ada kan? Belum sanggup. Ya kan? Nah sekarang sebutkan ibadah yang enak. Ada sih satu. Coba sebutkan ibadah yang enak. Apa? Apa? Buka puasa. Ya. Coba sebutkan ibadah sholat tahajud di malam hari. Berat kan? Berat. Puasa di siang hari, tengah bolong, siang bolong. Apalagi kalau misalnya lagi jam olahraga. Berat gak? Berat. Sodako. Misalnya kita lagi di akhir bulan, lagi belum dikirimin sama orang tua, dikiriminnya besok tanggal 2 sekarang, yang makannya Indomie dari pagi sampai malam. Berat gak buat sodako? Berat. Apalagi kan ada bilang suatu ibadah yang semua ibadah itu rata-rata berat, dari satu nikah. Nah, lihat teman-teman semua, ini syahwat. Syahwat kita mengantarkan kepada, tidak semua syahwat mengantarkan kepada keburukan, tapi kebanyakan syahwat mengantarkan kepada keburukan. Ketika kita meninggalkan suatu perkara maksiat,
semakin sulit untuk kita tinggalkan, semakin besar pahalanya. Gibah rasanya enak, senang gitu menggibahin orang. Tapi ketika kita meninggalkannya, kita berjihad tidak menggibahinya, bisa jadi itu pahala pengganti buat teman-teman semua. Maka dari itu, kalau kita ingin hijrah, kita ingin masuk surga itu gak gampang, berat teman-teman semua. Kita harus berjuang mati-matian. Tapi ini gampang, kita hanya taat pada Allah, menjauhi segala maksiat, selesai. Itu kunci kita bisa masuk surga. Gampang gak? Kunci kita bisa masuk surga cuma dua loh. Kita taati semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak neko-neko, dan kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu kuncinya, udah selesai. Tapi prakteknya berat. Kalau teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Intinya, jangan pernah merasa bahwa hijrah ini adalah sesuatu yang ringan. Hijrah ini adalah sesuatu yang tidak dilalui dengan sesuatu yang gampang sekali. Tidak, kita harus perlu berjuang. Dan salah satu yang bisa menguatkan kita ketika berjuang adalah teman-teman di samping kita. Ketika kita iman down, ketika kita sedang lesu untuk beribadah, ketika ada teman yang beribadah menyemangati, ayo kita sholat duha, rasanya gimana? Enak kan ada teman bisa bareng-bareng sholat seperti itu. Mulai sekarang cari teman-teman yang bisa menggiri kita, yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman sini semua nanti bisa mendapatkan teman-teman yang seperti itu. Sampai mana tadi kisahnya? Sampai apa? Sampai ghibah. Akhirnya Muaz bin Jabal menghalangi melerai, bahasa pasal? Menyanggah bahwa saya tidak mengetahui kebaikan saya tidak mengetahui apapun tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Tapi dari situ Rasulullah SAW diam. Karena kenapa diam? Karena Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW belum dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai keadaan Ka'ab, sehingga dia hanya diam. Diam Rasulullah itu bisa jadi wahyu seperti itu. Rasulullah diam. Lalu sampai mana dulu? Sampai jam berapa nih dia? Jam berapa? 4:30. Lewat 10. Sesi tanya jawab. Oh bisa itu. Ada sesi yang kita sampai 5:30, 5:30, 5:30. Sebenarnya kisahnya ini kisah panjang banget. Teman-teman bisa cari yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 18 atau di riwayat Ahmad nomor 15.209. Kalau misalnya saya sebutkan semua dan saya jelaskan semua faidah-faidah hadisnya, saya sebutkan syarat-syarat hadisnya semua, insya Allah akan kelar. Karena saya dapatkan ini juga di kajian di Al-Azhar. Teman-teman pernah datang ke kajian Darabanian? Pernah dengar? Siapa yang datang? Tuh, satu doang. Yang ikhwannya gak ada? Dewi pernah. Gak ada yang pernah datang? Nah ini pernah dibahas oleh salah satu ustadz, namanya Ustadz Nuzul Zikri, dengan judul Ketika Semua Berpaling. Ini membahas tentang Ka'ab bin Malik. Dan materi ini dibahas 8 pertemuan. Dan masing-masing pertemuannya 1 jam. Teman-teman mau nggak dibahas gitu? Sekarang ada beda-beda. Kita agak skip dikit faedahnya, kita lanjutin ceritanya. Mending lanjut cerita atau mending ambil poin-poin pentingnya? Oh, poin pentingnya aja ya. Kalau cerita komplit ntar bisa teman-teman baca ya. Oke. Dari situ lanjut ke kita skip, akhirnya peperangan tidak terjadi. Peperangan tidak berlangsung jadi. Kenapa? Karena kaum Romawi atau Heraklius, mungkin kita lebih sering mendengar Hercules. Itu adalah raja Romawi zaman dulu. Heraklius. Raja Heraklius ketakutan ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW ikut ke barisan perang tersebut. Mereka takut, mereka gentar, dan akhirnya mereka tidak jadi ke Tabuk. Dan mereka hanya diam di markasnya. Mereka hanya diam di benteng kaum Romawi. Dari situ mereka kan
perjalanan jauh, akhirnya sampai ke sana, terjadi perang. Tapi kira-kira teman-teman semua, sahabat-sahabat Nabi datang ke sana dapat pahala perang. Dan walaupun mereka sampai sana nggak jadi perang, tapi mereka mendapatkan pahala perang yang sempurna. Mereka mendapatkan pahala jihad yang sempurna. Sayang banget kan, ketinggalan di Madinah tuh banyak yang ketinggalan kaum munafik. Kaum munafik itu tidak berangkat ke Tabuk, bahkan mereka mengkompori para sahabat. Ini panas loh, ini di sini buah-buahannya banyak, di sini juga enak loh, mendingan daripada jalan ke sana panas gitu. Itu semua mengkompori, sehingga mereka tidak berangkat dan ketahuanlah dong mereka bahwa mereka adalah orang munafik. Coba seandainya mereka berangkat ke Tabuk, tidak jadi perang, mereka berpahala kan? Ini salah satu blunder yang dilakukan oleh kaum munafik. Seandainya mereka berangkat juga mereka tidak dapat peperangan, mereka keburu takut. Mereka takut datang ke sana, kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Mereka hanya masuk Islam secara pura-pura. Mereka munafik yang hakiki. Mereka sebenarnya masuk Islam itu ingin menjatuhkan Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Seperti itu. Seandainya mereka ikut perang Tabuk ke sana cuma sekedar ikut-ikutan doang, dan mereka tidak ikut perang, misalnya mereka tidak ketahuan kedoknya. Tapi gara-gara ini mereka ketahuan kedoknya. Mereka ketahuan kedok bahwa mereka adalah orang munafik yang tidak ikut perang. Lalu karena tidak jadi, Rasulullah SAW akhirnya pulang ke Madinah. Akhirnya ada berita sampai ke Madinah bahwa Rasulullah telah perjalanan pulang dari Tabuk menuju Madinah, 620 km lebih. Ini PP loh, maksudnya PP-nya berapa? 1240 lebih ya. Itu lebih, itu nggak pas loh. Ini loh PP loh, maksudnya nggak ada acara nginep, nggak naik bus gitu, nggak tidur, itu perjalanan yang sangat melelahkan. Mereka akhirnya jalan dan sampailah berita bahwa Rasulullah SAW akan pulang ke Madinah lagi, dan berita itu sampai ke Madinah. Dan sampai berita itu di Madinah, Ka'ab galau. Iya, seandainya aku bisa ikut menyusul mereka. Dari situ Ka'ab mulai bingung. Apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah SAW? Aku akan berbohong, atau akan jujur? Atau kalau aku jujur, aku akan hancur. Ka'ab bin Malik berpikir seperti itu. Teman-teman misalnya tidak mengerjakan tugas dari dosen, kira-kira kayak seperti apa? Rata-rata bohong kan? Kalau aku jujur, aku hancur. Kamu kenapa nggak ngerjain tugas aku? Kenapa kamu nggak ngerjain tugas ibu? Aduh bu, ketiduran. Kira-kira gimana jawabannya? Kira-kira gimana respon dari dosennya? Gimana? Coba dengan alasan-alasan lain. Aduh bu, saya kemarin sakit BB. Aduh kemarin bu, saya vertigo. Aduh bu, kemarin saya nggak ngerjain tugas, saya catetan. Kira-kira ada kemungkinan bahwa dosen itu akan memaklumi kan? Ada. Seperti itu. Yang dipikirkan Ka'ab saat itu adalah seperti ini. Yang dipikirkan Ka'ab saat itu adalah seperti ini, bahwa ketika ia bohong, ia akan selamat, dan ketika ia jujur, ia akan selamat. Tapi Ka'ab bin Malik sadar bahwa yang ia akan berbicara bukan manusia biasa, tapi ia akan berbicara dengan Rasulullah SAW. Seandainya ia bohong pada Rasulullah SAW, bisa mengambil itu Rasulullah SAW. Tapi bisa jadi Allah langsung menurunkan ayatnya, langsung menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, dan terbukalah, langsung bersikaplah bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Dari situ makin bingung, dan dia akhirnya berkonsultasi dengan saudara-saudaranya yang gak ikut perang, yang karena uzur. Kan tadi saya sebutkan kan ada yang uzur ya, yang kayak sakit atau yang karena miskin. Nah, akhirnya dia berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya yang uzur, yang soleh. Nah, di sini teman-teman semua poin penting lagi. Kalau kita sedang down, kita sedang melakukan hal yang kesalahan, kita sedang bingung melakukan apa, konsultasinya coba konsultasikan kepada orang yang soleh, kepada guru yang soleh atau teman-teman yang soleh. Jangan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Misalnya kita lagi berantem sama orang tua, coba kalau misalnya kita konsultasi kepada orang-orang soleh,
Seperti apa kira-kira jawabannya? Minta maaf lah, atau sholat lah, coba tenangkan diri, ngaji dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal yang baik. Coba dengan orang-orang yang memang bukan orang-orang baik, pasti akan mengantarkan kepada perihal-perihal yang buruk juga kan. Udahlah, tinggalin aja, kabur aja, tuh mau kos aja di sono gitu, nggak usah tinggal sama orang tua lagi. Lo sehari-hari udah kerja aja di sono gitu, ngamen kayak apa, kayak ngemis kayak apa gitu. Nah itu tergantung apa dengan siapa dia berkonsultasi. Nah, Ka'ab bin Malik mengajarkan kepada kita, kalau misalnya kita sedang galau, kita sedang ditimpa pilihan yang berat, kita sedang down dengan suatu masalah, konsultasikan dengan orang-orang soleh, konsultasikan dengan ustaz, konsultasikan dengan teman kita yang mungkin lebih paham dalam agama. Insya Allah semua perkara ada solusinya. Dan ketika kita bisa konsultasi dengan orang-orang tersebut, itu adalah perkara yang paling tepat. Dan Ka'ab mencontohkan kepada kita. Dan akhirnya setelah konsultasi Ka'ab dan hari demi hari berlalu, akhirnya kebatilan di dalam pikiran Ka'ab hilang. Dan Ka'ab menyadari bahwa bohong seperti apapun yang aku lakukan itu bukan sesuatu yang benar. Semakin hari, akhirnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Tempat yang pertama dituju, tempat pertama yang didatangi oleh Rasulullah SAW ketika Madinah adalah masjid. Kira-kira kenapa masjid? Mau ngapain masjid? Ada satu sunnah yang sangat langka, satu sunnah yang mungkin kita nggak ada yang tahu, belum tahu lagi. Kita lupa akan sunnah ini. Ada sunnah yang sangat sunnah. Kira-kira apa? Mandi. Apa? Ketika kita safar, ketika kita pergi safar dari satu kota A ke kota B yang jaraknya jauh, tempat pertama yang harus kita datangi adalah masjid. Terus ngapain di masjid? Sholat. Nah, ada sunnahnya bahwa ketika kita safar, misalnya teman-teman di sini kan rata-rata perantauan ya. Perantauan kan rata-rata. Atau di sini yang orang asli ada nggak? Yang orang asli sini ada ya? Rata-rata berarti hampir 99% perantauan. Benar? Benar? Absen semua nih jawabannya. Rata-rata perantauan ya, benar kan? Nah, buat teman-teman semua, kalau nanti pulang kampung, berarti kan safar. Benar nggak? Ketika safar, coba teman-teman amalkan sunnah ini yang mulai kita tinggalkan, yaitu ketika kita sampai di kota tujuan, kita cari masjid dan sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat, sholat tiba di tempat safar. Itu sunnah yang sudah mulai kita lupakan. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hikmah kenapa kita disunahkan melakukan sholat 2 rakaat ini, bahwa ketika kita tiba di tempat safar, itu kita harus dimulai aktivitas dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. Salah satunya adalah dengan mengingat Allah, zikrullah, dengan sholat. Sehingga aktivitas-aktivitas kedepannya selama di tempat safar tersebut atau di tempat mukim tersebut, misalnya ketika Rasulullah sampai di Madinah, diawali dengan sholat, sehingga selama perjalanan itu diawali dengan yang baik dan berusaha terus menjadi yang baik. Jadi kita harus berusaha terus bahwa start kita ketika tiba di tempat tujuan dengan perkara yang baik, jangan perkara yang buruk. Ini mah baru nyampe udah mendugem ibaratnya. Nyampe ke mana? Ke Semarang, ngapain? Yuk mendugem di sana. Dan sampai sana langsung masuk diskotik. Ya gak ada baik-baiknya. Kita harus ketika nyampe ke tempat tujuan pertama kali, misalnya safar, yang pertama kali kita datangi adalah masjid. Coba teman-teman amalkan yang sunnah yang sudah mulai kita lupakan. Satu sunnah ini yang ringan sih 2 rakaat. Berapa menit kira-kira? 2 rakaat. Gak sampai 10 menit. Ya enggak? Dari datang ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat yang khusyuk, 10 menit kelar. Terus kita pulang ke rumah, bercengkrama dengan orang tua, kita dapatkan pahala ini, pahala sunnah ini. Coba, sangat mudah, 10 menit. Kita memiliki hidup ini berapa sehari? Berapa menit? 24 jam kali 60 berapa? Segitu ya. Ada matematika ada. Kira matematika langsung hitung langsung keluar gitu kayak kalkulator. Enggak ada ya. Berapa coba sehari? 1040 menit. Berapa? 1440 menit. 1440 menit. Kita sisihkan 10 menit buat mengamalkan sunnah ini. Mubazir enggak? Ya,
berpahala. Kita bisa bercengkrama di menit-menit yang lain, ya enggak? Kita cuma ambil 10 menit untuk melaksanakan sunnah tiba-tiba di tempat safar. Ya bisa teman-teman kita pesankan. Sebenarnya Anda pribadi pun belum melaksanakan sunnah ini. Jadi tapi kita buat teman-teman semua, ayo kita insya Allah kan Anda di sini langsung pulang ke Bandung. Insya Allah Anda mau mengamalkan sunnah ini, cari masjid dan sholat 2 rakaat. Insya Allah berpahala, sangat berpahala karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut. Seusai sholat, Rasulullah SAW membalikkan badannya. Setelah membalikkan badannya, Rasulullah SAW bersiap menerima cerita-cerita orang yang tidak ikut perang. Jadi misalnya, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasul saya ini silakan. Tapi yang datang ke sana mayoritas orang munafik. Kebanyakan adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang benar-benar uzurnya sedikit. Kebanyakan orang munafik. Ada sekitar 80 orang munafik di sana. Menceritakan, ya Rasulullah saya vertigo, ya Rasulullah saya sakit ini, ya Rasulullah saya sakit mah, ya Rasulullah saya keliripan, gitu ya. Itu dengan alasan-alasan kaum munafik kepada Rasulullah SAW. Tapi hebatnya Rasulullah SAW, dia sangat cinta kepada kaumnya. Dia tidak mengatakan bohong kamu. Enggak. Ini adalah salah satu adab. Ketika kita bertanya kepada teman kita, kamu habis dari mana? Aku dari sini, dari sini. Jangan mengintegrasi. Benar. Kok ngomong bukan sih? Macet. Coba ada bahasa dulu. Tanya langsung kita dulu bentar. Jangan. Kita kepada sama muslim adabnya adalah ketika kita berbicara, teman kita berbicara, percaya aja. Kecuali itu menyangkut pada perkara-perkara yang sangat lebih besar. Sedangkan kalau misalnya kayak seperti tadi, kenapa telat? Ya macet, udah percaya aja. Gak usah integrasi, gak usah lihat wazir dulu ibaratnya. Gak usah lihat ini, gak usah itu, gak usah tanya sampai kayak ibaratnya di depan persidangan. Jangan, percaya aja udah. Itu salah satu adab kepada muslim. Dan ketika kalau munafik, ini munafik loh, bukan muslim, pasti mereka bohong. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak apa-apa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, Rasulullah SAW meminta ampunan kepada kaum munafik yang berbohong. Dia tidak, Rasulullah SAW tidak mengatakan, masa sih, malah juga ada surat dokternya enggak. Tapi percaya, bukan dikadalin. Rasulullah SAW tidak merasa dikadalin, enggak. Tidak ada tuh, gue dikadalin nih berarti enggak ada. Tapi Rasulullah SAW malah mendoakan dan tiba di Ka'ab. Sekarang saatnya Ka'ab menghadap Rasulullah SAW dengan senyumnya yang sinis. Rasulullah SAW menghadap Ka'ab menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyapanya dengan senyum yang sinis. Bisa dibayangkan, datang ke ruang dosen, assalamualaikum, salam, ada apa? Ibu mau ini, silakan. Ya, senyum-senyum sinis, senyum-senyum marah, tahu ya? Bisa dibayangkan. Langsung aduh, saya menyampaikan apa? Tapi Ka'ab gentle, langsung, ya Rasulullah, seandainya aku berbohong untuk mengambil ridhomu, aku bisa. Karena kenapa? Karena aku adalah orang yang diberi kefasihan oleh Allah dalam berbicara. Karena aku dijuluki oleh Syairul Madan. Tahu nggak maksudnya apa? Dia adalah penyair Madinah. Ketika di zamannya dan di zaman Nabi Muhammad SAW, syair itu sedang diagung-agungkan. Syair itu sangat diagung-agungkan, diperlombakan. Makanya kenapa mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bahasa yang sangat tinggi, bahasa Arab yang sangat tinggi. Tidak ada penyair-penyair pun yang bisa menyaingi bahasa Al-Quran. Dan salah satu hikmah juga kenapa diturunkan Al-Quran, ya ini karena lagi ngetren, ibaratnya lagi ngetren di kaum di zaman Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Coba, ketika Nabi Isa dilahirkan, memiliki mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang mati. Kenapa coba? Karena di zamannya ilmu kedokteran sedang diagung-agungkan. Makanya kenapa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang sakit ini, bisa menyembuhkan orang yang sakit berbagai macam, bisa menghidupkan orang mati. Karena kenapa? Karena di
zamannya ilmu kedokteran sedang diagung-agungkan. Nabi Musa alaihissalam kenapa bisa mengeluarkan ular dari tongkatnya? Karena zaman Nabi Musa alaihissalam sihir sedang diagung-agungkan. Nah sekarang zaman Nabi Muhammad syair ini sedang diagung-agungkan. Bahkan ada dari satu kabilah dan kabilah lainnya itu berlomba untuk membuat syair, dan ketika dialungkan syairnya yang kalah sampai depresi hingga mati. Coba bayangkan berapa besarnya bergengsinya ibaratnya zaman dulu tentang syair ini. Ketika dialungkan dia kalah, dia stres, dia mati. Zaman dulu itu seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran karena kenapa? Penyair yang hebat sekalipun mengatakan bahwa ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan Muhammad SAW, ini perkataan bukan sembarang perkataan. Makanya mengapa zaman dulu banyak yang masuk Islam? Karena itu ingin sadar bahwa ini bukan perkataan manusia, ini dari Rabbul Alamin. Cuman sangat disayangkan banyak orang-orang sombong yang tidak mengakui Islam. Salah satunya siapa yang tidak masuk Islam hingga akhir hayatnya yang memerangi Rasulullah SAW? Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Karena itu dari lain kabilahnya Rasulullah SAW. Beda kabilah, beda suku. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh The Jack sama Viking ibaratnya gitu. Terus Viking juara, kira-kira The Jack ridho nggak? Nggak akan ridho ibaratnya gitu. Nah, ketika dari kaum Nabi Muhammad SAW ada seorang nabi, yaitu Muhammad SAW, kaum Abu Jahal dari itu kok dari nabi ya si nabinya bukan dari gua ibaratnya gitu. Coba dari gua nabinya gitu. Nah seperti itu, makanya kenapa mereka tidak mau masuk Islam. Sebenarnya mereka itu mengakui Islam adalah agama yang sangat benar. Kenapa coba? Pernah dengar kisah Abu Jahal? Anda lupa ada sekitar 3 atau 4 orang yang nguping sholat malamnya Nabi SAW. Ada yang pernah dengar hadisnya? Anda lupa hadisnya. Pokoknya Abu Jahal dan kawan-kawan 4 orang pernah nguping sholat malamnya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya begini. Ketika malam-malam Rasulullah SAW sholat malam, terus Abu Jahal datang nguping, pengen dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Sangat indah, sangat, wah ini tidak ada yang lebih indah daripada Al-Quran. Abu Jahal pun mengakui, akhirnya nguping, udah deh pulang. Pas pulang ketemu teman-temannya kafir 4 akhirnya bertemu, dari mana kamu deh? Dari sini, pada bohong 4-4-nya. Kamu dari Nabi Muhammad SAW ya? Enggak, udahlah nggak usah bohong. Ya. Besok jangan kesini lagi. Siap, sepakat, deal. Besoknya datang lagi 4-4-nya. Dengerin lagi, pas pulang ketemu lagi 4-4-nya. Nah, ini ada lagi, ngapain? Enggak ngapain, cuma jalan-jalan malam-malam, bohong, kamu ngomong mendengar ya. Apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW? Ya, aku besok jangan datang lagi ke sini. Oke, sepakat, deal. Hari ketiga datang lagi, 4-4-nya ketemu lagi. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Hanya mereka ingin mendengar ayat-ayat Allah. Itulah indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang-orang kafir yang Quraisy, mereka tidak masuk Islam itu bukan karena mereka ragu akan keislaman, bukan karena mereka ragu atas kebenaran Islam. Karena sebenarnya mereka yakin Islam itu agama satu-satunya yang benar, tapi hanya kesombongan mereka. Seperti itu. Udah habis waktunya ya? Kisahnya belum habis. Yaudah, kita lanjutkan lain kesempatan kalau ketemu lagi ya. Sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya boleh minta waktu dikit buat kuis dari Ana. Kayak sebelumnya di sini siapa yang punya aplikasi lain? Yang punya aplikasi lain cu? Semuanya? Benar semuanya ya? Siapa yang udah follow official account Paradesian Youth? Udah semua? Yang ada yang belum? Nah, Ana mau buat kuis di official tersebut. Coba teman-teman yang belum masuk official account, bukan di pencarian, ketik @pemuda surga. Coba cari yang belum follow. Ketik
di line kolom ini sebelah paling kanan ada 3 titik kan. Terus itu ntar ada pilihan tambah teman. Terus di situ di kolom yang atas yang bentuknya kayak kaca spion, kaca apa? Kaca pembesar. Itu ada cari, tulis @pemuda surga. Ketemu? Ketemu? Teman-teman ketemu semua? Sudah semuanya? Oke. Ada satu kuis. Kuis ini insya Allah bisa dijawab bagi teman-teman semua yang memperhatikan materi tadi. Oke? Dan ada hadiah. Hadiahnya ada buku ini. Siapa yang mau? Mau ya? Judulnya Neraka Sakor Menanti Koruptor. Keren juga ini. Anda aja deh. Oke, teman-teman semua, udah semua yang buka. Sekarang buka kolom chatnya. Di situ tulis nama. Tulis nama masing-masing. Kenapa ditulis nama masing-masing? Karena banyak yang pakai nama palsu. Ada teman pernah waktu Abu Bakar datang ke Semarang, ada yang namanya Tahu Bulan, pas menang Tahu Bulan. Siapa ini? Oh ya, tulis teman-teman nama-namanya. Udah? Nama, tulis. Di sini FMIPA semua atau dari luar ada? Ada dari luar. Tulis fakultas masing-masing. Sudah? Pertanyaannya tinggal jawab A atau B. Anda masih mikir pertanyaan awal. Udah semua ya? Sekarang ini aja deh. Yang gampang-gampang aja ya, pertanyaannya gampang kok. Pertanyaannya, apa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa? A. Tongkat. B. Menyembuhkan orang sakit. A. Yang gak punya siang, kasihan ya. Yang pending gak pakai 4G ya. Hotspot, oh iya hotspot boleh. Belum ada yang masuk. Udah? Atau kirim cepat. Udah? Kayaknya ada yang pending. Iya termasuk. Gak ada yang masuk pesannya. Kalau gak ada yang masuk pesannya berarti yang menang Anda ya. Masuk. Ini. Udah sambil nunggu silakan moderator. Nanti pengumumannya di akhir. Oke. Untuk dari akhwat sama Iwannya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya dari Iwan 1, dari akhwat 1. Silakan. Kalau masih ada yang pengen ke Ustaznya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
dari Sastra Prancis 2016. Mau tanya tadi tentang sunnah yang kalau habis safar pergi ke masjid dulu terus sholat 2 rakaat, itu untuk perempuan juga bisa atau hanya maksudkan sholat di masjid itu diwajibkan kepada lagi? Jadi ini buat perempuan juga kan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau gimana, moderator? Dari Iwan ada pertanyaan nggak nih? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mata ini dari Fakultas Teknik. Mau nanya, tadi kan yang ada di Madinah itu cuma orang yang muncul sama orang-orang munafik itu. Rasulullah SAW tuh tahu mereka munafik itu dari mana gitu? Wah, ini mah munafik gitu. Iya. Yuk. Langsung jawab. Yuk. Ya, pertanyaan dari yang akhwat dulu ya. Boleh mengenai sunnah safar ini berlaku secara umum, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Yang dikatakan tadi bahwa bukankah sholat di masjid itu diwajibkan untuk laki-laki? Ya betul, tapi bukan suatu yang terlarang seorang wanita untuk ke masjid. Tapi ada satu yang ditekankan bahwa untuk safar itu laki-laki bebas, tapi untuk akhwat safar tidak boleh dilakukan kecuali ada mahramnya. Dan salah satu mahramnya itu bapaknya, ada kakaknya yang laki-laki, pokoknya yang laki-laki atau suaminya atau adiknya yang udah balik. Pokoknya untuk akhwat ketika melakukan safar, misalnya teman-teman semua dari kota asal ke Jakarta, itu harus ditemani oleh mahramnya. Seperti itu. Dan nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, silakan teman-teman yang akhwat bisa rubah niat dari safar menjadi mukim. Jadi tinggal di Jakarta ini bukan safar lagi, tapi jadi mukim di Jakarta. Karena kalau tinggal safar di Jakarta itu nggak boleh buat perempuan. Jadi ketika berangkatnya di kereta misalnya atau di mobil, kita bisa ditemenin sama bapak, sama ayah, sama adik, sama kakak dan lain sebagainya. Dan syukur-syukur buat akhwat misalnya udah punya suami itu udah bebasnya seperti itu. Cukup jelas ya. Untuk yang pertanyaan ikhwan, dari mana Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini tuh orang munafik, ini tuh orang yang uzur, orang ini tuh orang yang sakit dan lain sebagainya? Karena wahyu dari Allah turun. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak seperti ada seorang munafik tulen. Rasulullah SAW tahu bahwa dia munafik, tapi Rasulullah tidak memeranginya. Nah, tahu dari mana kalau dia munafik? Karena wahyu dari Allah turun. Nah, sedangkan kita sekarang ada nggak wahyu yang turun saat ini? Gak ada. Wahyu telah terputus ketika Rasulullah SAW meninggal. Nah, buat teman-teman semua di saat ini jangan asal-asalan memponis orang. Misalnya ada ngeliat teman nggak melakukan amal ini, lo munafik gitu. Itu nggak boleh. Jangan main ponis. Karena kita nggak tahu apa yang isi hati orang. Karena munafik ini perkara hati. Karena orang munafik ini nggak ketahuan, ibarat seperti serigala berbulu domba, nggak tahu apa isi hatinya. Dia bisa sholat, dia sholat di masjid, dia melakukan amal ini, tapi dia nggak ikhlas. Dia melakukan ini, ya bukan karena Allah. Intinya seperti itu. Jadi untuk saat ini kita nggak boleh main ponis. Dan adapun di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tahu karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Cukup jelas. Gimana? Akhir sudah jelas. Siap. Mau diumumin kan itunya? Gimana akhir dari udah ada? Nggak ada yang masuk semua. Nggak ada masuk semua. Yang saya udah masuk. Ada kuis dulu ya dari panitia ya. Kuis dari panitia dulu aja. Panitia dulu atau gimana? Hah? Katanya kuis dari gak muncul. Oh iya, kayaknya ini auto type. Auto. Waktunya berapa menit tadi? Berapa menit tadi? 2 menit tadi. Kuis lah tuh.
Sip. Sambil nunggu. Gimana nih teman-teman? Materinya tadi menarik kan? Dapat pelajaran kan pastinya. Sambil nunggu akangnya ngumumin siapa pemenangnya. Deg-degan gak nih? Tadi siapa yang ngirim? Semuanya kayaknya ya. Kayaknya semuanya ngirim deh. Cuman katanya nggak ada yang masuk. Cuman masih dicari. Tadi sempat bahas tentang beberapa ilmu baru menurut saya yang saya dapetin dari akangnya tentang tadi terutama yang sholat sunnah ketika kita menjalani safar ya. Saya baru tahu loh. Sebenarnya saya juga setiap semester pulang kan dari sini ke Bandung. Nah, cuman baru denger nih kalau misalnya sunnah ketika kita melakukan perjalanan jauh itu ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, kita langsung cari masjid untuk sholat 2 rakaat tadi seperti yang sudah diceritakan oleh akang ustadznya. Kuis langsung aja kali ya. Siap. Kuisnya ganti lagi ya. Apa ya? Ganti soal. Coba cepat-cepat. Panitia bantu lihat siapa yang lebih cepat ya. Coba sekarang pertanyaannya, siap-siap maju. Langsung ya. Apa julukan yang diberikan kepada Ka'ab mengenai fasihnya dalam berbicara? 3, 2, 3, 2, 1, mulai. 1. Ya udah silakan Abi. Julukannya Syairul Madan. Madan itu. Madan Ya. Jazakallahu khairan. Ini bagiannya ada sama udah dapat kertas ini ya? Belum. Itu udah. Oh ya, dapat ini ya. Buku baru. Buku langsung beda. Ya, Kak, mungkin ditutup sama closing statement. Closing statement. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, pesan nasihat terakhir dari saya buat teman-teman bagi yang hijrah. Mungkin ada teman-teman yang baru hijrah dari masa kelam, dari masa masih jahiliyah. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru merasakan indahnya iman. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru merasakan indahnya nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari saya bahwa untuk bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menggapai jannahnya Allah butuh perjuangan berat. Karena jarak dari sini ke surga adalah jarak yang sangat jauh. Ketika kita ingin menempuh perjalanan yang jauh, kita harus penuh perjuangan. Tidak bisa dilalui dengan perkara-perkara yang mudah. Kita harus penuh berjuang. Kita harus bisa melewati semua rintangan. Dan buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah untuk bisa terus hijrah, untuk bisa terus memperbaiki diri sendiri. Dan salah satu yang bisa menguatkan kita untuk bisa terus hijrah adalah teman-teman yang baik. Maka dari teman-teman semua, sepulang dari sini, cari teman-teman yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada jalannya, yang bisa mengantarkan kita untuk memperoleh jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita untuk terus berbuat baik, yang bisa memperbaiki akhlak kita, yang bisa memperbaiki ketauhidan kita, yang bisa memperbaiki amal-amal soleh kita, sehingga teman itu kita bisa bertemu di dunia dan nanti akan bertemu lagi, bersapa lagi di akhirat nanti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.